On me? On me? Ya, yang bukan timur boleh menjawab saya dengan bilang leko-leko. Sambil goyang-goyang tangan boleh. On me? Leko-leko. Wisne nonokan kit. Ya begitulah sapaannya kalau orang timur bertemu. Saudara-saudara, saya ingin mengawali khotbah pagi ini dengan memperkenalkan siapa saya supaya saya tidak merasa asing di antara Bapak Ibu sekalian, tapi juga mengurangi nervous. Saya Pendeta Seprianus Yohanes Adonis, anak dari Amarasi di Baun, lalu jadi pendeta ditugaskan oleh Gereja Masih Injili di Timur di Amanuban Tengah Utara, Niki-Niki. 8 tahun melayani di sebuah desa Neke, lalu setelah itu dalam anugerah Tuhan di periode pelayanan ini Tuhan kasih kepercayaan untuk jadi ketua klasis di Niki-Niki. Saya merasa menjadi ketua klasis paling mudah karena baru 7 tahun pendeta, lalu dalam proses pemilihan saya terpilih. Itu supaya bikin saya percaya diri begitu bahwa saya anak muda yang dipercayakan Tuhan. Saya sudah punya istri. Istri saya 1, orang rote dan pendeta juga. Kami memiliki 11 orang anak. Kenapa? Kurang yakin karena saya terlalu kecil. 11 itu, 8-nya itu lahir dari hati kami. Di Timor, khusus di pedalaman-pedalaman itu sangat kuat dengan anak persembahan. Dan anak-anak persembahan itu rata-rata adalah anak-anak yang disiapkan khusus oleh keluarga untuk diberikan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya ternak, bukan hanya hasil kebun, tapi juga anak-anak itu ada anak-anak yang dinatsarkan khusus. Dan 8 anak itu adalah anak-anak yang dipersembahkan kepada kami. Beta ganggu istri, beta bilang kalau seandainya katong tugas di pedalaman lebih dari 20 tahun maka kita bisa punya 23 anak. Tapi kami bersuka cita merayakan hidup bersama-sama dengan mereka kurang lebih sudah 10 tahun. Anak-anak yang lahir dari rahim istri saya ada 3. Jadi total kami di rumah itu 1 ke-11 ditambah 2 orang tua begitu, saya dan istri. Keluarga sangat besar. Saya bersyukur hari ini dapat kesempatan ada di sini dan juga belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan dalam proses belajar bersama hari ini kita akan dibingkai oleh tema yang Sinode Gemit beri, Yesus terangkat, misi tetap dikabarkan. Kalau dalam logat Amanuban, saya tidak terlalu fasih bahasa Amfoang, tapi dalam Amanuban saya menerjemahkannya bilang, Yesus Kristus na saibon, mepu tuthais tetap nanaubon. Yesus Kristus berangkat, tapi misi harus tetap dikerjakan. Saya ingin mengawalinya dengan mengatakan begini, ada sebuah cerita, ada 2 anak Timor, laki-laki dan perempuan, baru saja mereka menikah. Dan biasanya orang baru menikah itu bucinnya kuat ya. Lengket kayak perangko. Tapi karena tuntutan ekonomi, mereka harus bersepakat untuk yang laki-laki pergi bekerja di Kalimantan. Peristiwa di Pelabuhan Teno itu sama seperti kotong sedang menonton dracin atau drakor. Dan 2 bapak lo mati punya. Tapi mau tidak mau mereka sudah bersepakat dan laki-laki pergi, perempuan pulang ke kampung, urus anak-anak dan ternak dong. Laki-laki ini tidur di atas kapal loh. Besok pagi-pagi dia bermaksud mau cari angin segar di depan dek. Jarak pandang sekitar 100 meter ada nona yang datang. Dia mulai berdoa. Kakak boleh tampilkan slide-nya boleh kak? Oke. Dia mulai berdoa. Ya Tuhan, jauhkan pencobaan ini dari hadapanku. Jangan kehendakku yang jadi,
melainkan kehendak-Mu jadilah. Doa yang indah bukan? Tapi ini Nona bergerak terus, mendekat ke arah dia. Sekitar 50 meter jarak pandang, dia pun doa berubah sedikit lebih pendek. Jauhkan pencobaan ini. Jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu jadilah. Tapi ini Nona main datang terus, dan yang terakhir ini dia pun senyum mulai menggoda. Doanya berubah lebih pendek lagi. Dia bilang apa? Jadilah kehendakku. Saudara-saudara, tetap setia sekalipun yang dicintai tidak ada lagi, itu bukan perkara mudah. Beta ulang, tetap setia sekalipun yang kita cintai itu tidak ada lagi, itu bukan perkara yang mudah. Atau dalam konteks lain, melanjutkan sebuah pekerjaan yang telah diletakkan dengan sangat baik, itu bukan perkara gampang. Banyak orang yang kemudian buang handuk di tengah perjalanan karena tidak tahan godaan. Karena tidak mampu menyesuaikan diri. Atau juga tidak mampu untuk memenuhi tuntutan situasi di sekitar yang terlalu banyak dan lain-lain. Saya kasih contoh, Bapak Mama minta maaf, ini tidak bermaksud menyinggung siapapun. Seorang janda muda, sebenarnya dia memilih untuk bertahan hidup sebagai seorang janda. Tapi situasi di sekitar, ketika dia jalan sendiri, orang bertanya bilang apa? Kapan ada kawan lain? Itu kan membuat itu janda itu menjadi mengalami tekanan psikologi, bukan? Kalau dia cuci sendiri, lalu dia bilang, makanya cari kawan. Itu kan tekanan psikologi. Dan tekanan-tekanan ini kemudian, yang tadi beta bilang, dia memilih untuk tidak mau menjanda. Dia memilih untuk tidak mau menduda. Dia memilih untuk tidak mau sendiri. Jadi banyak orang itu yang kemudian menikah kedua, ketiga, dan keempat itu bukan karena dia mau, tapi untuk menjawab tuntutan di sekitar. Daripada dong tanya terus-terus biar kita nikah sesuatu. Begitu ya, saudara. Saudara-saudara, saya kembali bahwa kenyataan kita bercerita bahwa banyak sekali anak-anak Timor pergi dari Timor, bermigrasi ke Kupang, ke Surabaya, ke luar negeri, ke Malaysia, dan seterusnya. Dan kemudian mereka menjadi sulit untuk menjadi anak Timor sejati. Karena itu tadi, godaan terlalu banyak. Karena itu tadi, tuntutan situasi di lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, di mana dia berada itu membuat dia menjadi tidak Timor sejati. Walaupun kadang-kadang saudara-saudara, ini anak-anak Timor dong buat-buat. Dong pergi 1-2 hari di Jakarta, pergi 1-2 hari di luar negeri, pulang datang, mama dan bapak sendok jagung di atas meja, dia mulai tanya, Mi, ini biji-biji apaan, Mi? Itu bagi beta kadang dong buat-buat sah. Tapi sumpah apa, kotong mengerti dalam numpung konteks bahwa mungkin terlalu lama tidak makan jagung. Tapi saya ulang itu, bahwa banyak anak-anak Timor bermigrasi. Itu sesuatu yang baik. Tapi kemudian migrasi itu membuat dia mengalami krisis identitas. Studi-studi mengatakan begini, saudara. Orang Timor itu mudah bergaul. Begitu ya, mudah bergaul. Makanya jangan heran kalau dia Timor tapi lugu enggak. Jangan heran. Mudah bergaul. Tapi di saat yang sama, dia juga gampang terpengaruh. Begitu ya. Dia mudah bergaul, tapi di saat yang sama dia gampang sekali terpengaruh. Saudara-saudara, saya mau berhenti bicara tentang kami Timor. Tapi saya mau tarik ini masuk ke dalam konteks kita orang percaya. Bahwa seringkali orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pergi sebagai Kristen, tapi pulang bukan lagi orang Kristen. Pergi sebagai pengikut Kristus yang ketika dia bertelut,
Dalam peristiwa peneguhan Sidi, dia menangis itu hampir-hampir napas mau putus. Aku mau putus. Tapi dia pergi itu justru selesai. Pulang datang dia bukan Kristen lagi. Sekali lagi kita sulit mempertahankan identitas kita. Kita sulit untuk hidup dalam misi kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, hari ini saja kita mau belajar dari teks ini. Bacaan Alkitab ini adalah lanjutan dari kisah dari perikop sebelumnya. Yesus dengan murid-murid sedang duduk makan sama-sama. Ada banyak orang. Kalau kita baca Injil Lukas, mereka lebih dari 5.000. Mereka duduk makan bersama-sama. Dan Yesus minta mereka untuk tidak boleh pergi meninggalkan Yerusalem. Tidak boleh tinggal di rumah. Tidak boleh tinggal di kampung. Karena apa? Yesus melanjutkannya dengan janji bahwa ada janji Bapa yang akan tergenapi di sana. Yesus mengatakan bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Karena itu jangan tinggal Yerusalem. Tetapi saudara, ayat 6 bacaan firman Tuhan kita atau pembukaan dari perikop ini memberi signal kepada kita tentang keterbatasan pemahaman murid-murid terhadap perintah Yesus dalam teks ini. Yang dipikiran murid-murid adalah Yesus pasti akan segera menjadi raja. Yesus pasti akan segera memulihkan Yerusalem dengan kondisi politik yang sedang kacau balau. Kondisi sosial yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Di pikiran mereka begitu, Yesus segera akan menjadi raja. Ini nampak jelas dari mereka pertanyaan, mereka bilang begini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi Yesus bilang jangan tinggal Yerusalem. Di dalam pikiran, dia semua jadi raja nih. Dia semua jadi pemimpin nih. Karena itu mereka bertanya demikian. Pertanyaan ini muncul sekali lagi. Berangkat dari kondisi murid-murid Kristus waktu itu sedang berada dalam situasi terancam sosial dan politik. Dan mereka mau bebas. Mereka mau merdeka. Tapi Yesus merespon, membuka pikiran mereka. Yesus mengingatkan mereka tentang batasan. Ada hal yang memang murid-murid harus pikirkan dan kerjakan. Tapi ada hal yang tidak bisa mereka pikirkan dan mereka kerjakan. Ada hal yang memang harus dikerjakan oleh Allah. Tapi ada hal yang harus dikerjakan oleh manusia. Tuhan bilang, kamu tidak perlu tahu masa dan waktu kapan kerajaan Israel dipulihkan. Kamu tidak perlu tahu. Ini artinya Yesus mau bilang kepada murid-murid, urusan pemulihan, urusan kebaikan dunia ini, itu bukan urusanmu, tetapi urusan Bapa di sorga. Murid-murid mesti tahu batas. Mereka mesti tahu batas. Ada hal yang mereka harus urus, tapi ada hal yang bukan wewenang mereka. Kita ulang, ada hal yang mereka harus urus, tapi ada hal yang bukan wewenang mereka dan itu adalah wewenang Tuhan. Mereka mesti tahu batas. Karena itu Yesus melanjutkannya dengan penegasan. Yang perlu kamu urus adalah tetap ada di Yerusalem. Sebab kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa itu akan memampukan kamu menjadi saksi-saksi Tuhan. Dimulai dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita ulang, ini penegasan penting ketika Kisah Rasul bersaksi menyebut tempat-tempat ini. Dimulai dari dalam Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, kota yang tidak mengenal Tuhan, tapi juga ke seluruh dunia. Mereka mesti pergi. Tapi energi, ruah yang diberikan kepada mereka, itulah yang akan menuntun perjalanan mereka.
Allah memberi Roh Kudus. Itu jaminan. Bukan sebagai pajangan, bukan sebagai hiasan. Ya, bulan-bulan budaya seperti ini kita punya banyak hiasan di dalam ruang-ruang ibadah. Roh Kudus bukan pajangan, tapi roh itu menjadi bahan bakar, menjadi kuasa, menjadi energi yang masuk ke dalam diri para murid-murid agar mereka bergerak dalam misi. Roh itu mendorong mereka. Roh itu mempush mereka untuk pergi sebagai murid-murid Kristus. Bercerita tentang karya-karya Kristus. Tapi cerita itu mesti dimulai dari dalam rumah. Baru pergi kepada sesama komunitas, pergi keluar komunitas. Saudara-saudara, sekali lagi Yesus ingatkan murid-murid bahwa roh itu akan diberikan. Dan batasan murid-murid adalah menerima roh itu dan pergi bermisi. Pergi mengabarkan kabar baik. Pergi sebagai murid-murid Kristus. Saudara, anak-anakku sekalian. Setelah Yesus bicara demikian, teks kita bercerita dia terangkat ke sorga. Murid-murid menyaksikannya. Mereka lihat, ya beta menerjemahkan dompung kepala tak angkat di langit itu karena satu kaget. Tapi juga mungkin tidak percaya, kok bisa manusia terbang? Manusia bisa begini? Gitu. Tapi juga mungkin karena mereka sedang ada dalam situasi, apa ini, dan seterusnya. Di tengah-tengah situasi takut, kaget, bingung, ya beta mau bilang namkak terlalu kasar. Tapi di tengah-tengah situasi begitu, ada dua orang yang datang bicara dengan mereka. Dengan pertanyaan, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri menghadap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga. Saudara-saudara, ini bukan hanya kalimat pelengkap, tapi ini penegasan. Anak-anak sekolah minggu, ini penegasan bahwa peristiwa Yesus naik ke surga itu bukan mitos, bukan dongeng, tapi sebuah kebenaran dalam sejarah perjalanan orang-orang percaya. Kebenaran, bukan dongeng, sesuatu yang benar-benar terjadi. Peristiwa ini disaksikan oleh lebih dari 5.000 orang. Dan karena itu dalam khotbah pengakuan iman tiap-tiap minggu kita selalu bilang, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan ada frasa yang mengatakan yang naik ke sorga. Karena kita mau mengatakan bahwa itu adalah sebuah peristiwa iman yang terjadi dalam perjalanan iman kami sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, lanjut dari kisah tadi soal dua orang yang bicara dengan murid-murid Kristus ini. Mereka hadir dan ketika mengatakan kenapa kamu menengadah ke langit, itu mau meneguhkan murid-murid, mau menenangkan pikiran mereka yang sedang kacau, dengan tujuan agar murid-murid tidak berhenti dengan menatap ke langit, tapi pergi ke rumah mereka, pulang ke kampung mereka, mulai melakukan tugas sebagai murid-murid Kristus. Dengan mengatakan begitu, sebenarnya dua orang ini mau bilang, jangan hanya berdiri menatap langit, terpaku dalam kesedihan dan kegaguman, tapi kembali ke bumi dan mulai bekerja. Melanjutkan misi dengan setia. Yesus yang pergi, tapi murid-murid harus tetap menjalankan tugas sebagai murid Kristus. Kita ulang, Yesus pergi, tapi murid-murid harus tetap menjalankan tugas mereka sebagai murid Kristus. Sambil percaya bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Saudara-saudara, ini teks yang berat, pengajaran yang sulit di hari ini. Tapi saya ingin menegaskan 3 hal bagi kita untuk kita bawa pulang. Yang pertama, teks ini kasih ingat kita soal kita mesti tahu batas. Mana urusan Tuhan dan mana urusan kita. Kita mesti tahu batas, mana yang mesti kita urus dan mana yang son boleh kotong urus orang lain. Yesus kasih ingat itu di murid-murid dong. Seringkali saudara-saudara, kita lelah karena sibuk untuk mengurus
kapan dan bagaimana Tuhan bertindak. Kita berdoa, Tuhan, beta pu anak segera harus punya jodoh ya. Lalu besok kita mulai, kapan begitu. Kita berdoa, Tuhan, saya pu anak harus punya pekerjaan ya. Setelah kita berdoa, kita mulai tunggu kapan dan seterusnya. Teks ini kasih ingat kita, jangan seperti murid-murid Kristus, sibuk bertanya soal pemulihannya kapan. Tugas kita adalah, jangan habiskan energi untuk mencemaskan otoritas Allah. Urusan masa depan dan hasil akhir itu bagiannya Tuhan. Urusan masa depan, urusan bagian yang akhir itu bagiannya Tuhan. Timur su bikin yang baik ini hari. Jangan tunggu kok keluar dari gedung ibadah. Tadi ibadah ke mana ya? Baik kok. Wih kami nah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melayani hari ini. Karena kalau terlalu fokus untuk memikirkan orang lain katakan apa ke kita, kita menjadi gila sendiri. Banyak orang menjadi gila sendiri dan lupa pada identitas dirinya karena apa? Dia terlalu mendengarkan orang lain. Orang lain bilang, lu bagus kalau pakai high heels, dia pi ganti high heels. Datang high heels bilang, lu bagus kalau pakai yang rata, dia pi ganti yang rata. Soalnya datang, lu bagus kalau tabuka di depan, dia pi ganti tabuka. Akhirnya dia kehilangan dirinya sendiri. Lalu semua orang bilang, le ibi fetebe ya. Karena apa? Dia kehilangan siapa dirinya. Bagiannya Tuhan, bagiannya Tuhan. Bagiannya sesama, bagiannya sesama. Bagian kita adalah bagian kita sendiri. Menjadi Kristen dewasa ini, kita mesti tahu siapa kita. Dan kita mesti tahu batasan kita. Yang bisa kita urus, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang orang lain urus, biarkan dia urus. Yang diurus Tuhan, biarkan Tuhan urus. Jangan kotong urus, kotong pudiri, kotong son bisa, tapi kotong repot mati urus orang lain. Itu artinya kita susah tahu batas lah. Kotong pun rumah tangga ini kacau balau. Tapi kotong omong orang pun rumah tangga ini seolah-olah kotong pu ini Roh Kudus antero-antero turun di dalam. Lu su tahu. Kalau dong su mulai dengan lu su tahu di sebelah. Urus orang lain ini luar biasa. Tapi urus diri sendiri bahayanya minta ampun. Itu poin pertama. Jadi kita mesti tahu batas ya. Apa yang mesti kita urus dan apa yang mesti orang lain urus dan apa yang mesti Tuhan urus. Poin kedua, Roh Kudus itu energi untuk bergerak. Tapi pergerakan itu dimulai dari dalam. Tadi beta singgung di poin pertama ya. Ada orang yang di gereja itu dia pun atur itu rapi berisi. Ada orang yang kalau dia jadi ketua dapur seluruh menu higienis Pak. Tutup. Rapi mati. Dia atur semua langkah. Tapi coba masuk di rumah. Bakas takut. Neraka masih lebih rapi. Ada orang ini saya anak laki-laki, saya anak perempuan yang besar, yang kuliah ini selalu kasih ingat kami. Bapak dengan mama itu kalau dengan jemaat itu kami senang sekali. Karena bapak dengan mama bicara dengan nada do, peluk mereka senyum, bahagia. Tapi bapak dengan mama kalau pulang di rumah itu kami doa hanya bilang, Tuhan kuasai mereka supaya roh lain jangan kuasai mereka. Dia orang lain ini dia baik mati. Orang lain ini dia pun saku siri itu dia kasih. Antor di situ lu lihat sah. Dengan istri sendiri, dengan suami sendiri, kanik minta ampun. Yesus bilang mulai dari Yerusalem, bukan dari Samaria dan Yudea. Dari Yerusalem, artinya dari dalam rumah. Jangan di luar ini kita atur dia baik-baik. Masuk di dalam ini anak dong pung 11 turun. Kotolia ju sama ke anak yang son ada bapak dan mama. Kadang-kadang saudara di jemaat nih kadang-kadang ketika dong pemama dong pembapa mulai sibuk-sibuk, anak tidak terurus lalu tiba-tiba ini anak lari masuk dalam kondisi kamomos. Dong mamtua akan bilang, aduh ini anak bikin malu-malu, lalu pulang kumandi dulu sedikit, pulang kumandi sedikit. Tapi sebenarnya itu anak Tuhan pakai untuk mau bersaksi. Mama terlalu hebat di luar tapi di dalam rumah ini bahaya. Begitu. Tuhan mau pakai itu anak untuk bersaksi begitu ya.
Kadang-kadang juga bab tua muncul datang di celana pendek, baju belum terlalu betul. Ini bab tua ini bikin malu-malu, saya bikin malu-malu, saya pulang kemana dulu. Tuhan mau pakai itu bab tua untuk bersaksi bahwa mam tua di luar urus bye-bye sama dia suami bahaya. Tuhan mau pakai itu begitu ya. Ada bab tua dong yang duduk di depan ini saudara. Dia ngomong itu berwibawa minta ampun. Begitu ya. Berwibawa minta ampun. Dia atur semua. Tapi mam tua tunjuk-tunjuk di belakang. Itu mam tua itu kita ada jaga di sini bye-bye. Tuhan sedang pakai mama untuk bersaksi. Bahwa bapak atur yang lain bye-bye. Tapi mama bapak belum bisa atur. Dia beta ulang. Misi boleh. Kabar baik itu boleh. Pergi penginjilan boleh, pergi pemberitaan firman boleh, ajak orang datang gereja boleh, tapi mesti mulai dari dalam rumah. Harus dari dalam Yerusalem. Energi itu masuk dari sana. Supaya kalau suami pergi, istri pergi, anak-anak pergi, mereka sedang bersaksi bahwa kami memulai misi itu dari dalam rumah kami. Dan rumah kami menjadi alat kesaksian. Catatan saya yang terakhir. Berhenti menatap langit. Mulai bekerja. Kenaikan Yesus itu bukan tontonan yang katong perlu kagumi lalu berpangku tangan. Apalagi diratapi. Teguran malaikat bilang jangan berdiri menatap langit. Itu sekaligus penegasan bahwa pergi sudah, mulai bekerja. Bekerja sebagai murid-murid Kristus. Pergi sudah untuk menyatakan kabar baik kepada semua orang. Jangan tinggal di tempat. Ini beta mau kasih ingat, jangan tinggal di tempat ini saudara. Kalau kotong datang di gereja, bab mama saudara, saya tidak terlalu tahu di sini, tapi di gereja-gereja lain, anak lari sa bermasalah, dong mata akan tajam bicara. Motelan orang sa. Bagus sekali, dong mau ibadah yang tertib, mau ibadah yang aman, dan seterusnya. Tapi dia berhenti di situ sa. Khotbah pendeta, ya saya kira-kira khotbah 30 menit hari ini. Khotbah pendeta 30 menit. Dia pulang sampai di rumah itu 24 jam. Luar biasa. Tapi yang ingin beta bilang adalah apa? Omong sah bikin sonde. Ada orang-orang tertentu kalau kotong sidang, seluruh sesi dia omong habis. Kadang-kadang dia omong kotong son mengerti. Tapi habis dia omong sah. Eksekusi dia pu alasan banyak. Kosong mengerti ya, kosong mengerti. Pesan kenaikan Kristus ke sorga, pesan dua orang muda yang berjumpa dengan murid-murid Kristus itu dia bilang apa? Jangan berhenti di sini. Pulang dan mulai bekerja. Misi harus dikerjakan. Misi itu bukan hanya tentang omong, tapi melakukan sesuatu. Misi itu bukan hanya hebat di kata-kata dan kertas, tapi hebat dalam melakukan sesuatu. Pulang saudara-saudara, jaga diri sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang merayakan kenaikan Kristus. Tapi jauh lebih dari itu, mari lakukan sesuatu. Kristus sudah pergi, dia siap tempat untuk saudara dan saya. Misi kita sebagai murid-murid Kristus harus terus dikerjakan. Mari tunduk sebentar, pejamkan mata, lalu bertanya pada diri sendiri. Apa yang harus saya kerjakan sebagai murid Kristus di perayaan kenaikan Yesus ke sorga saat ini? Dia pergi, tapi ada tugas yang dia berikan, dan tugas itu mesti saya kerjakan. Bertanya apa yang harus dikerjakan, jawab itu dan pulang kerjakan saudara.